Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa a'azza jildahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Pak Seksan yang saya muliakan, Pak Lurah Papanggo, Wakil Lurah Papanggo beserta seluruh staf dan karyawan kantor Lurah Papanggo yang saya hormati, para ketua RW, tokoh masyarakat, Dewan Kelurahan, serta seluruh hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Seluruh sahabat saya, pembantu penghulu Ustaz Muhammad Hussein, insya Allah ya sebentar lagi akan melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dalam mengakhiri bulan Ramadan, Nabi berdoa dengan satu doa yang sampai sekarang masih sangat kita kenal, dan itu juga yang menjadi acuan kita. Apa kata beliau? Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu 'am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu ya karim. Satu bulan kita berjuang, berjihad melawan hawa nafsu. Dengan segala upaya yang ada, bukan hanya kita tidak makan dan tidak minum pada siang hari, tetapi seluruh apa yang menjadi kewajiban kita laksanakan dengan baik. Satu perjuangan yang maha dahsyat, perjuangan yang demikian hebat. Maka pantas bila Allah menjanjikan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, dia akan mendapatkan predikat yang sangat tinggi, gelar yang sangat mulia. La'allakum tattaqun, pasti kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Seorang yang beragama Islam maka dia disebut Muslim. Orang yang beriman maka disebut mukmin. Orang yang bertakwa maka disebut dia muttaqin. Maka fase demi fase, setelah pertama dia menjadi seorang Muslim, kemudian fase yang kedua adalah mukmin, dan fase yang terakhir adalah muttaqin. Ini kalau dia sekolah dia dapat gelar S3. S1-nya dia mendapat gelar Muslim, S2-nya dia mendapat gelar mukmin, S3-nya dia mendapat gelar muttaqin. Demikian tinggi nilai orang yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas Nabi menyampaikan dan mengajarkan kita, Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami al-aidin, orang-orang yang kembali kepada fitrah manusia, laksana dilahirkan dari kandungan ibunya, yang belum punya dosa sedikit pun. Wal faizin, dan kembali orang-orang yang meraih keberuntungan, baik keberuntungan dunia maupun keberuntungan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan gelar al-aidin wal faizin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dengan berakhirnya Ramadan, selesaikah tugas kita? Belum. Jadi Ramadan barulah kita mengikuti pelatihan selama sebulan. Refleksinya, realisasinya, aplikasinya belum kita laksanakan. Jadi jangan kita setelah kita berpuasa Ramadan kemudian selesai, belum. Pak Lurah ketika
melaksanakan program pelatihan 3 hari, 5 hari, 1 minggu. Selesai pelatihan, maka realisasi dari pelatihan itu adalah kita lihat sama-sama setelah selesai dia mengikuti pelatihan. Nah, oleh karenanya kita yang telah mengikuti training Ramadan selama 1 bulan penuh, yuk kita lihat setelah Ramadan itu berakhir. Karena kita ada di bulan Syawal. Ada 2 hal yang tetap harus menjadi perhatian kita. Setiap kita melaksanakan Idul Fitri, beranjak kita ke bulan Syawal, maka 2 hal yang tetap harus menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah peningkatan hubungan kita dengan Allah. Lihat pada bulan Ramadan, demikian indahnya, demikian mesranya hubungan kita dengan Allah. Dari mulai puasa pada siang hari, tarawih malam hari, tadarus Al-Quran, iktikaf dan sebagainya. Sehingga praktis selama 24 jam tidak ada sedetik pun waktu yang tidak bernilai ibadah. Tidak ada sedetik pun waktu yang tidak berhubungan dengan Allah. Jadi mulai dia sahur, kemudian menunggu imsak, sholat subuh, tidur, bekerja, semuanya adalah hablum minallah. Berhubungan langsung dengan Allah, karena dia memang tengah melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Nah, keharmonisan antara kita dengan Allah pada bulan Ramadan, apakah bisa kita pertahankan setelah berakhirnya bulan Ramadan? Oh, demikian berat. Kebiasaan kita pada bulan Ramadan harusnya kita praktekkan di luar bulan Ramadan. Waktu puasa tidak boleh kita riba, mengumpat, tidak boleh namimah, mengadu domba, tidak boleh kizib, dusta. Kebiasaan itu kita lakukan selama sebulan. Prakteknya adalah setelah Ramadan itu berakhir. Apakah nanti Ramadan itu sudah berakhir, kebiasaan buruk kita terulang? Mengadu domba, mengumpat, dusta, udah jadi makanan keseharian kita. Artinya bahwa training Ramadan yang dia lakukan itu belum sepenuhnya sempurna. Yang kedua, perbaikan hubungan antara manusia dengan manusia di dalam kehidupan kemasyarakatan dan pergaulan keseharian. Dari tahun ke tahun kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tentu saja makin masak dan mendalamlah keluhuran budi, bertambah tinggi kelapangan dada, dan bertambah luas kejernihan pandangan, yakni sifat dan watak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan kita berharap agar terhindar dari orang yang Allah sinyalir dalam Al-Quran. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kalian menjadi seperti perempuan dalam kisah lama yang Allah ceritakan dalam Quran. Dia merombak kembali tenunannya sehelai demi sehelai sesudah ditenunnya. Ini ayat menceritakan dulu ada seorang yang sudah pikun. Di siang hari dia bertenun, merajut kain, sore udah hampir kelar, malamnya dibongkar lagi, besok pagi kembali dia tenun, malamnya dibongkar lagi. Bertahun-tahun dia lakukan pekerjaan semacam ini, tidak akan pernah ada hasilnya. Ya kalau pagi dipasang, malam dibongkar. Nah, ini juga barangkali menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Bahwa apapun yang kita kerjakan hendaknya berkesinambungan. Jangan merombak total apa yang sudah kita kerjakan yang dianggap bagus. Pak Ulin Nuha itu dulu ketika dilantik jadi Lurah Papanggo melanjutkan lurah yang lama.
oh lurah lama nih bagus, nih ada Pak Warpa dan lain-lain. Beliau tidak akan rombak, dilanjutin. Yang kurang-kurang ditambal. Nah, berkesinambungan adalah pekerjaan yang diajarkan juga oleh Allah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa dan Idul Fitri, yang pertama adalah dia harus berbuat kasih sayang. Yang tua sayang terhadap yang muda hormat terhadap orang yang lebih tua, suami sayang terhadap istri sayang terhadap suami. Begitu Rina ya? Rina bengong aja. Yang kaya sayang terhadap orang yang miskin. Yang miskin sayang dan memperhatikan terhadap orang-orang yang kaya. Ada imbal balik, balans orang kaya dengan orang yang miskin, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Coba kalau ada kecemburuan sosial, orang-orang kaya itu menjadi incaran orang-orang miskin, korban perampokan, pencurian, penipuan, akibat kecemburuan sosial. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalin silaturahim. Makna Idul Fitri adalah, dan makna halal bihalal adalah kita saling menyambung tali persaudaraan. Sehingga Nabi memberikan sugesti,